Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca itu 5, sila itu dasar. Pancasila berarti maknanya ada 5 dasar sebagai dasar bagi negara Republik Indonesia. Pancasila sangat penting bagi kita karena Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia dan juga merupakan dasar dari negara Indonesia yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita untuk bernegara dan juga untuk berbangsa. Betul sekali bahwa Pancasila itu sebagai landasan etika dan moral, karena di dalamnya itu mengandung nilai-nilai etika dan nilai-nilai moral. Landasan utama itu adalah yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna yang sangat luas sekali. Bukan berarti hanya sekedar beragama. Di Indonesia harus memiliki agama para penduduknya dan masyarakatnya, tetapi ada makna-makna yang lebih luas lagi, yaitu etika dan moral. Bagaimana berkehidupan di negara Indonesia sehingga mereka hidupnya adalah memiliki etika yang baik dan moral yang baik. Etika yang baik itu saling menghormati, menghargai, kan gitu. Moralnya pun, karena moral ini berlandaskan pada kehidupan sehari-hari, maka dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu harus menghormati, menghargai satu dengan yang lainnya, kemudian saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Itu dasar-dasar utama dalam sebagai landasan etika dan moral. Kira-kira hanya itu dasar-dasarnya dan yang paling mendasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara itu harus memiliki dasar dan etika yang kuat, sebab dikatakan oleh Syekh Sulaiman bahwa innamal umamul akhlaqum baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahab. Ini yang paling utama. Innamal umamu akhlaqum baqiyat. Sesungguhnya umat, masyarakat, rakyat itu kekal, tetap ada etika dan moralnya, ada adabnya. Ya, innamal umamul akhlaqum baqiyat. Ya, maka negara ini akan tetap, akan kokoh. Ya, itu namanya innamal umamul akhlaqum baqiyat. Fa in hum mudhabat, apabila mereka itu hilang moral dan akhlaknya, maka dhahabat, hilang juga negara ini, rusak, maksudnya rusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira begitu. Cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan melakukan hal-hal positif, seperti halnya membantu orang lain, menghargai orang lain, atau kita bisa berpartisipasi dalam demokrasi di dalam negara Indonesia. Peran Pancasila untuk menjaga keutuhan bagi bangsa Indonesia ini, waduh, subhanallah, besar sekali. Itu berbeda dengan negara-negara yang tidak memiliki asas dasarnya, kan gitu. Sudah diikat oleh sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi sekuat mungkin Indonesia itu jangan terpecah-pecah, walaupun beda suku, beda bangsa,
pada mereka warna kulit, etnis dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada masyarakat Indonesia, bagian daripada negara Indonesia. Indonesia tidak mengenal dengan namanya negara bagian seperti Amerika. Itu tidak mengenal. Itu Indonesia itu adalah negara republik, ya. Itu yang diikat oleh persatuan Indonesia. Jadi tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada satu suku dengan yang lainnya, kemudian provinsi satu dengan provinsi yang lainnya itu pengen mendirikan negara sendiri, kemudian pengen agama juga kan gitu kan. Di Indonesia kan banyak sekali berbeda agama. Kalau tidak diikat oleh sila yang ketiga, persatuan Indonesia, maka yang terjadi kalau tidak diikat itu akan muncul negara yang berbasis agama itu. Islam sendiri yang sangat besar sekali, maka nanti negara NU, negara Muhammadiyah, negara Persia tidak boleh, tetap negara Indonesia. Nah itu jadi pengikatnya ada di dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Itu walaupun orang Batak, orang Ambon, orang Jawa, orang Sunda itu nggak bisa. Kemudian dia mendirikan negara sendiri, kemudian harus mengikuti aturan-aturan dari budaya itu sendiri. Dia nggak bisa. Harus budaya Indonesia kan gitu. Sehingga kalau sekarang sangat ramai sekali itu ada namanya khilafah. Nah ini khilafah ini yang harus diberantas. Itu merusak dari tatanan Pancasila. Pengen membuat negara Islam, negara dengan model khilafah, dengan berlandaskan Al-Quran, hadis saja, enggak, berlandaskan Pancasila, sehingga kehidupan di negara Indonesia itu tidak ada itu perbedaan. Walau perbedaan memang bagus, perbedaan hanya plural, nggak apa-apa. Tetapi dalam konteks Indonesia maka diikat oleh negara yang ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, kira-kira begitu. Nah ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Orang-orang sekarang itu di era sekarang, walaupun secara digital Pancasila lagu Indonesia Raya tinggal klik aja di online, bisa di Google itu ada semua kan gitu. Tapi sekarang sudah rapuh nasionalisme, patriotisme kan gitu, sudah rapuh. Karena apa? Karena tidak diajarkan mereka mulai dari dasar. Dulu mulai SD aja digempar sekali. Nah di era 2010 itu makanya itu diperlukan kampus Merdeka ya, dan Merdeka Belajar, MBKM ya itu. Nah untuk apa? Dengan kurikulum Merdeka gitu. Itu yang paling utama adalah memprioritaskan bagaimana bagi mahasiswa kan gitu itu memahami akan pentingnya sebuah landasan bagi Indonesia, yaitu Pancasila. Nah ini makanya sekarang ini dengan MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, itu lebih diprioritaskan kepada mengukuhkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme kan gitu. Nah kira-kira begitu di era sekarang. Tantangan terbesar dalam menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari adalah kurangnya kesadaran kita akan nilai-nilai Pancasila, juga banyaknya pengaruh budaya luar
yang terjadi di Indonesia sehingga kita kurang memahami apa itu nilai-nilai dan bagaimana kita harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita pahami dulu globalisasi itu apa, modernisasi itu apa ya. Kalau globalisasi itu kita tidak terikat oleh satu kelompok-kelompok tertentu, semuanya juga secara global kan gitu, masyarakat gitu, masyarakat Indonesia yang saat sekarang kan gitu sudah beredar, masyarakat yang bisa mengakses apapun itu harus dilakukan gitu, khususnya kalangan muda sekarang dengan era yang sekarang itu harus benar-benar dipahaminya secara apa, maknanya seperti apa, implementasinya seperti apa kan gitu. Di era modern sekarang itu sebuah dimana ditandai oleh kehidupan dengan budaya modern, budaya westernisasi. Nah, itu semua akan menimbulkan kerapuhan di dalam mengimplementasikan. Satu contoh, umpamanya sekarang itu di era modern budaya-budaya barat kan gitu, itu pakai you can see, pakai celana yang ketat, perempuannya kan gitu. Nah, itu akan berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia, sehingga dengan akses yang ada di era modern itu akan merusak budaya Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu perlu digalakkan ya bagaimana pemahaman anak-anak muda khususnya di era modern ini gitu, jangan terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang dari barat. Itu yang disebut dengan westernisasi. Dalam Islam juga ada kalau di Islam itu pakai jilbab, tapi sekarang berubah namanya jilbab. Nah, beda antara jilbab dengan jilbab. Kalau jilbab sekarang yang dipakai oleh santri-santri pakai jilbab, pakai bajunya yang baju Islami kan gitu, bawahannya juga pakai rok yang pakai pakai androk gitu kan. Nah, sekarang kalau jilbab itu kan budaya barat gitu. Jadi jilbab itu pakai kaos ketat, kerudung sih dipakai ketat sampai kelihatan lekuk-lekukannya, pakai lepis yang kelihatan lekuk-lekukannya, itu namanya jilbab. Ini pengaruh dari budaya, pengaruh dari modernisasi, kira begitu. Nah, ini yang paling penting, bahwa harus disosialisasikan, harus diajarkan kan gitu, harus dikasih tahu, harus belajar tentang makna Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu di setiap tingkatan, dari mulai sekolah dasar, sanawiyah ataupun SMP, SMA ataupun aliyah sampai dunia perguruan tinggi harus dipahamkan gitu tentang Pancasila, berikut maknanya gitu ya, kira begitu cara mensosialisasikan dan paham semua, sehingga karena dari masyarakat pelajar itulah pada akhirnya Pancasila itu bisa dipahami dan nanti akan mengaruhi kehidupannya. Yang dapat kita lakukan agar kita sadar akan nilai-nilai Pancasila dan kita bisa menggunakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita adalah dengan cara kita meningkatkan kesadaran ideologi kita tentang Pancasila, meningkatkan kesadaran ideologi kita dengan nilai-nilai Pancasila, memahami nilai Pancasila serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi ini bukan tanggung jawab hanya
sekedar mahasiswa saja, tidak. Ini tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab Kementerian Pendidikan, dan tanggung jawab seluruh kementerian ya. Itu nggak apa-apa disosialisasikan, bukan hanya sekedar di sekolah saja ya. Mereka memahami, masyarakat Indonesia memahami bahwa kita itu punya dasar yang kuat ya, ada lima asas, 5 pokok, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusuhan kebahagiaan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Dari kelima sila inilah yang perlu oleh masyarakat Indonesia dari mulai kecil sampai besar, para pelajar yang bekerja dan lain sebagainya. Nah, itu harus memahami makna yang sebenarnya dari Pancasila. Nah, ketika masyarakat Indonesia memahami akan Pancasila, maka Indonesia akan tetap utuh, kehidupan damai, sejahtera, saling hormat menghormati, saling menyayangi, dan kemudian kesejahteraan kan terpenuhi. Jangan pada korupsi kan gitu, nanti bisa merusak ke di masyarakat Indonesia. Yang kaya dapat beras, yang miskin gak dapat. Nah, ini karena tidak bisa mengamalkan Pancasila yang sebenarnya. Itu harus adil, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini faktanya saat sekarang yang terjadi begitu. Makanya perlu Pancasila itu diajarkan di dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa.